atau lebih tepatnya SPLDV ya. Dan bisa juga SPLTV itu bisa menggunakan matriks. Ada dua cara, yaitu dengan prinsip determinan matriks. Ini biasanya disebut namanya metode Cramer. Nah, ada dengan itu tuh inverse matrix. Nah, ada dua ya. Menyelesaikan SPLDV atau SPLTV itu ada dua cara. Kalau dengan determinan matriks, misalkan ada matriks, karena yang PLDV dulu ya, berarti kan kita gunakan 2 kali 2 misalkan. Misalkan ada persamaan linear dua variabel AX plus BY sama dengan C, ini ya. Sama, yang metode pertama, PX plus QY sama dengan R. Dari PLDV ini, maka kamu bikin matriksnya dulu. Maka buat matriksnya. Yaitu ABPQ, kamu tulis koefisiennya sendiri semuanya, ABPQ dikali matriks yang mengandung variabelnya XY sama dengan konstantanya CR. Terus menghitungnya gimana? Menghitung X sama Y-nya. Langkah pertama, cari determinannya dulu. Kita cari determinan D-nya. D dari A, B, P, Q. Nah, ini kan berarti berapa? Kan A kali Q dikurangi B kali P ya. Terus, berikutnya apa? D-nya kamu dapat, kita determinan, tapi X-nya kamu ganti, yaitu DX. DX itu berarti determinan yang koefisien X-nya kamu ganti sama hasilnya CR. Berarti CR ini tetap B, I. Itu sama dengan CQ dikurangi BR. Yang berikutnya cari D determinan, hilangkan koefisien Y-nya. Ini kamu menghilangkan diganti sama konstantanya. A, P tetap ini jadi CR. Maka jadi A kali R dikurangi C kali B. Ini masih determinannya ya. Nah, untuk menghitung nilai X-nya, itu kita gunakan dx per d, sedangkan menghitung nilai y-nya itu dy per d. Ini konsepnya dulu nih. Bisa dipahamin kan ya? Bisa, Kak. Nah, contohnya misalkan ya. Contoh. Tentukan nilai 3x plus y jika diketahui ada sistem persamaan linear dua variabelnya yaitu X min Y sama dengan 4 sama 2X plus 3Y sama dengan 13 misalkan. Nah, langkah pertama kita bikin ini dulu ya. Kan nyari X sama Y dulu nih. Kita langkah pertama kita bikin dulu dalam bentuk matriksnya dulu nih. Ini kamu rubah jadi 1 min 1 ya matriksnya. 1 min 1, 2, 3. Dikali XY sama dengan 4, 13. Nah, ya udah pertama saya determine dulu D-nya nih. D matriks yang sempurnanya 2 kali 2 ya.
Berarti kan 1 min 1, 2, 3. Determinannya jadi 3 ditambah 2 ya. 3 tambah 2. 5. Nah, untuk dx-nya berarti yang koefisien x kamu ganti sama konstantanya. 4, 13, min 1, 3. Ini kan jadi 12. Kan 12 ditambah 13. Sama dengan 25. Terus kalau dy-nya, koefisien y-nya ini kamu ganti ini. Berarti jadi apa namanya 1, 2 sama 4, 13 ya. Ini berarti kan 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Maka dapat nilai x sama y-nya nih. X-nya itu dx per d. Berarti dx-nya itu 25 dibagi 5 kan d-nya. Berarti 5. Sedangkan y-nya itu dy per d. Berarti ini apa namanya dy-nya 5 dibagi d-nya juga 5. 1. Maka nilai 3x tambah y-nya sama dengan 3 kali 5 ditambah 1. 16. Kan 15 tambah 1 ya. Bisa dipahamin? Tania? Bisa, Kak. Tuh, silakan di screenshot dulu. Kalau udah paham. Udah. Ini saya hapus ya. Ini kita masih yang 2x2 dulu nih. Sekarang gimana kalau dengan metode inverse matrix? Cara kedua kalau pakai inverse matrix gimana itu ya. Nah, dulu, ini saya hapus dulu. Nah, cara kedua dengan inverse matrix gimana? Sama. Dibikin gini dulu nih. Dibikin jadi matriks dulu. Tapi habis itu kamu bikin simbolnya ya, biar nggak bingung. Jadi kamu bikin simbol-simbol matriksnya. Nah, misalkan nih matriks yang konstan koefisien tadi itu matriks A misalkan. Atau A adalah A. Terus matriks yang mengandung variabel itu misalkan X misalkan. Nah, yang menghasilkan konstanta misalkan K. Maka untuk mencari nilai X-nya itu sama dengan A-nya kan pindah sini nih. Kalau pindah ruas itu kan sifatnya jadi inverse. A inverse dikali K. Ingat ya, karena ini A-nya itu di bagian kiri, maka muncul A inverse-nya juga di bagian kiri ya. Tuh, kalau misalkan A-nya itu di bagian kanan, yang munculnya di kanan inverse-nya. Tuh. Ini sebenarnya berlaku untuk yang 3x3 juga sama. Cuman biar lebih jelas kita gunakan yang 2x2 dulu nih. Jadi intinya kita cari inverse dari matriks koefisiennya ya. Tuh, intinya itu aja. Contohnya misalkan ya, biar lebih jelas. Kan prinsipnya cuma ini nih. Nah, contohnya. Salah. Contohnya. Sama kayak tadi aja, tentukan nilai X dan Y langsung aja. Nilai X
dan Y dari sistem persamaan berikut ini. Tadi kan X min Y sama dengan 1 sama 3X, 3X, 2X plus 3Y ya. Ya, ketahuan samanya. 2X plus 3Y sama dengan 13. Langkah pertama kita bikin dulu matriksnya. Perhatikan 1 min 1, 2, 3. Dikali X, Y sama dengan 1, 13. Nah, ini sebagai matriks A-nya, ini matriks X-nya, ini matriks K-nya. Maka kita cari A inverse-nya kan, karena kan A kali X kan sama dengan K. Maka kita nyari X-nya itu A inverse dikali K. Maka langkah pertama cari A inverse-nya dulu. A inverse untuk matriks 2 kali 2 itu kan 1 per determinannya. Kita cari determinan A dulu ya. Determinan A-nya itu kan determinan A dikali adjoin A ya. Adjoin A. Determinan A-nya berarti kan 3 ditambah 2 ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kalau adjoin A-nya gimana? Adjoin A-nya kan kalau 2 kali 2 tinggal kamu tuker nih kali negatif ya. Diagonal utama kamu tuker, berarti kan jadi 3, 1, yang diagonal sisanya itu kamu kali negatif. Berarti min 2 sama 1. Kamu tulis ke sini. Inverse-nya berarti 1/5 dikali 3, 1, min 2, 1. Ini kan hasilnya 3/5, 1/5, min 2/5, 1/5. Tinggal kamu kalikan nih. X tadi kan sama dengan A inverse kali K kan. A inverse dikali K. A inverse-nya itu kan yang ini nih. 3/5, 1/5, min 2/5, 1/5 ya. Dikalikannya kan yang konstantanya. 1, 13. Kan baris kali kolom ya. Berarti kan karena ordernya 2 kali 2 sama 2 kali 1. Pasti hasilnya nanti 2 kali 1 nanti. Itu 3/5 kali 1 kan 3/5. Ditambah 13/5. Ada yang salah ngitung nggak nih? Kok ada yang aneh kayak 3/5 tambah 13/5, 16/5. Jawabannya beda. Ntar dulu. 1, 3 ditukar. 3, 1 nih. Min 1. Oh, ini kok 1 sih, ini 4 ya soalnya ya, salah ya. Ini 4. 4. 4. Tapi sama aja. Ntar dulu. Dan salahnya itu kan ya, coba kita cek lagi ya. Satu kali 3, 3. 3 tambah 2, 5, benar. Ini 1/5. Ini ditukar. 3, 1. Kali 1/5. 3/5 ditambah 3. Ya, bukan 3/5 berarti ya. 3 kali 4, 12 ya. 12/5 ditambah 13/5. Ini berarti kita hapus dulu deh. Ini kurang teliti. Soalnya sendiri lupa. Ini 12/5. Ini berarti min 8/5 ditambah 13/5.
5 ya. Berarti kan 12 tambah 13 itu 25. 25 per 5 yang ini 5 per 5. Maka sama dengan 5 1. Tadi X itu apa? X itu kan X sama Y kan? X sama Y sama dengan 5 dan 1. Maka dapat X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 1. Bisa dipahamin kan ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa, Kak. Tuh, ini yang 2 kali 2. Silakan di screenshot dulu. Udah? Udah kan ya? Udah. Nah, ini saya hapus dulu. Sekarang kalau yang 3 kali 3. Prinsipnya sama, 3 kali 3. Itu SPLTV ya. Tapi jarang sih. Jarang menggunakan, tapi seringnya 2 kali 2 itu menggunakan inverse. Tapi 3 kali 3 biar tahu lah. Nah, ya. Nah, untuk yang 3 kali 3, metode determinan ya, sama prinsipnya ya. Kita bikin matriksnya dulu, yang ini kan. Jadi, A1, B1, kita tulis ya. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 dikali XYZ. Sama dengan D1, D2, D3. Sama sih prinsipnya. Maka saya determinan masing-masing ya. Kalau D-nya berarti kan yang ini apa adanya nih. Kok matriks yang ini kemudian determinannya. Terus kan DX tuh. Kalau DX berarti yang koefisien X-nya ini itu kamu ganti sama konstantanya ya. Oh. Kalau DY berarti yang koefisien Y-nya ini kamu ganti konstantanya juga. Diganti ya. Sama D1, D2, D3. Kalau DZ juga sama koefisien yang Z-nya ini itu diganti sama konstanta yang di belakang. Ingat lagi ya ini ya. Menghitung determinan kan. Kalau yang 3 kali 3 kan pakai sarus saja yang lebih gampang. Ini tinggal kamu copy terus dipaste di sini. Nah, DG yang kolom 1 sama kolom 2 dipaste di sini. Terus tinggal dipakai apa miring ya. Nah, EI tambah BFG tambah CDH dikurang yang sini. GEC, HFH, IDB. Tuh, silakan di sini dulu. Ingat. Udah? Udah belum kan ya? Udah, Kak. Oke, lanjut. Nah, jadi penyelesaiannya yang tadi sama X itu DX per D, Y itu D per D, sama Z itu DZ per D. Nih, prinsipnya sama ya, kembali di screenshot tuh. Ini mungkin sekarang kita ke contohnya kali ya. Dengan metode determinan tentukan HP dari ini. Nah, maka dari sini kan kita tahu bentuk matriksnya kan jadi
Ini kan 1, 1, 1 ya. Ini 1, 2, 3. 3 min 2 min 1. X, Y, Z sama 159. Nah, pertama saya D-nya dulu ya. Kan 113, 112 min 2-nya kalau copy paste sini nih. Maka kita dapat nilai D-nya. D min 2 tambah, ini kan min 2 ya. Ditambah 9, ditambah min 2. Kan 1 min 2. Dikurangi sama yang ke sini. 3 kali 2 kali 1, 6. Min 2 kali 3 kali 1, min 6. Min 1 kali 1 kali 1, min 1. Ini habis min 6. Maka hasilnya kan, ini kan berarti 9 ditambah, dikurang 4 ya. 5. 5 dikurangi min 1, maka tambah 1. Hasilnya 6. Ini D-nya. Sedangkan DX-nya, ya udah. Yang koefisien X-nya ini kamu ganti konstantanya ya. 1, 5 ya, ini min 9. Min 9. Maka kita dapat determinannya. Ini kan 1 kali 2 kali min 1, min 2. 1 kali 3 kali min 9, min 27. 1 kali 5 kali min 2 itu min 10. Dikurangi sama yang sebelahnya lagi. 9 kali 2 kali 1, min 18. Min 2 kali 3 kali 1, min 6. Min 1 kali 5 kali 1 itu min 5. Ntar dijumlah. Ini kan jadi, ini kan min 39 ya. Min 39 dikurangi 2, min 29. Maka jadi min 10 ya. Tambah 29 kan. Itu DX-nya. Sedangkan D-nya sama ya. Maka si Y-nya ini, ya, koefisien 1, 2, min 2, ini kamu ganti 1, 5, min 9. Maka nyari determinannya juga sama prinsipnya, dapat langsung aja ya 8. DZ-nya juga sama dengan cara yang sama, tapi yang koefisien Z-nya kamu ganti 1, 5, min 9. Maka dapat determinannya itu 8 juga. Oh, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Maka nilai X, Y, Z-nya ya tinggal dicari aja. X-nya kan DX per D. Maka min 10 per 6 itu min 5 per 3. Y-nya berarti DY per D. Berarti 8 per 6. 4 per 3. Z-nya itu DZ per D. Sama juga ya. 8 per 3, 6 juga berarti 4 per 3. Tuh, silakan di screenshot kalau udah paham. Boleh balik ke slide sebelumnya nggak Kak? Aku belum foto. Oh iya, maaf kalau kesempatan ya. Yang ini ya. Silakan. Udah Kak. Yang sekarang ini udah juga belum? Ya? Udah Kak. Oke. Nah, kalau di soal cerita, nanti dulu deh. Kita ke soal latihan dulu ya.